Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahtera hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini, dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-64, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perenungan kita pagi hari ini, selalu siap untuk dibentuk. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur, dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita takkan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Seperti pasal yang ke-44 ayat 24 dalam kitab Yesaya berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Pembentukan Tuhan memang sakit dan tak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel, dan memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Amin. Selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang engkau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Karena itu milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Yeremia 18 ayat ke-4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang proyek itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita ini buatan Tuhan. Kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Izinkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Izinkan kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Satu hal yang saudara harus pegang, rencana dan keinginannya bukanlah buruk. Justru rencana dan keinginannya adalah terbaik bagi kita. Menjadi bejana mulia yang dipakai untuk kemuliaannya tidaklah mudah. Tapi selama kita berserah kepada Tuhan, ketidakmudahan itu akan menjadi sebuah proses yang sangat manis. Karena ujungnya Tuhan pasti mempermuliakan kita tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk terus berserah kepada waktu dan rencana Tuhan yang telah membentuk kita sebagai bejana kemuliaannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka dimanapun dan kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati saudara. Dan bagi saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.